Apaan itu ya? Oh, rice paper ya. Digaring celupin coklat. Kayaknya enak gitu. Bikin aja. Langsung aja siapin rice paper. Lanjut kita potong-potong. Kita berbentuk ciut-ciut begini aja, well. Ujungnya kita celupin ke air. Lalu kita tekuk ya berbentuk bulat seperti ini. Terus teken-teken biar nempel. Lanjut kita potong. Nah, kita bikin bundar seperti ini. Di minyak yang panas kita cemplungkan aja. Nah, dia tuh langsung mengembang. Jangan lupa dibolak-balik. Pastikan bener-bener sampai mateng. Nah, dia tuh kalau matang bener-bener bentukannya kayak kerupuk. Lalu kita lelehkan coklat. Kerupuk rice paper kita celupkan aja di coklat yang cair. Nah, pastikan bener-bener sampai membalur. Lalu kita jejer-jejerkan aja. Biarkan dia bener-bener sampai ngesat. Taruh aja di kulkas kali ya, biar cepet kering ya. Nah, ini udah kering. Penasaran masa ini rasanya gimana ya? Dia agak melepes masa. Nah, itu sebenarnya dalamnya keropong loh. Coba aku buka bendet aja. Oh, dalamnya ternyata masih belum kebalur. Ya udah dicoba masukin aja ke mulut mungil. Malah melepes sialan. Encerin coklatnya tuh harus segini ya. Hasilnya dia tuh bagus banget. Aku salah coklat kemarin kali ya. Kemarin coklatku kentelan kayak gini loh. Kalau yang ini hasilnya dilihatnya enak banget. Coba bikin lagi aja. Esnya aku masih nerusin sisa yang kemarin. Nah, sekarang coklatnya aku ganti. Ini harganya dua nih hampir 60.000 loh guys. Potek langsung ditim aja, well. Pastikan coklatnya encer teksturnya kayak video yang pertama. Karena kental aku tambahin minyak. Nah, segini lah ya encernya. Es udah beku, dicabut tuh masih keras loh. Diamin dulu beberapa menit. Bismillahirrahmanirrahim, aku celupin. Belum nempel loh. Coba aku celupin lagi, diemin, teken biar lama. Si kunyuk. Capek banget, kurang ajar. La ilaha illallah, ampun. Coba aku encerin lagi, aku tim lagi. Dan aku coba masukin lagi pelan-pelan. Pendem biar lama, diemin aja. Astagfirullahaladzim. Bosen banget. Udahlah, berhenti, udah Itu Mas Melo dibikin bubur ya? Oh, dibikin puding kali ya? Iya, itu dijual kali. Enak banget itu. Bikin aja. Cuma 2 bahan doang. Mas Melo sama susu full cream, well. Semua tuang-tuang di panci kecil aja. Diaduk-aduk terus dan apinya normal aja. Aduk-aduk terus sampai bener-bener meleleh banget. Hingga sampai mencair seperti ini, well. Tuang semuanya di cup. Nah, untuk warna merahnya aku kasih pewarna. Karena warna merahnya masih sisa, jadi aku campurin sama yang putih. Buang-buangin busanya dan diamkan dia sampai adem. Nah, dia tuh kalau udah adem, teksturnya tuh jiggly seperti ini, well. Ini aku nggak pakai campuran apa-apa loh. Pure marshmallow sama susu full cream. Dia tuh kayak puding silky banget. Ini aku pakai campuran air gula sama asam. Sengaja biar rasanya tuh kayak enak, seger gitu. Sumpah ini tuh enak banget guys. Apalagi kalau taruh di kulkas loh. Tempe coklat. Emang beneran enak ya tempe dicoklatin? Meleleh. Oh, dicelup-celup. Kayaknya enak loh. Jadi ngiler. Udah langsung bikin aja, nggak tahan. Aku beli tempenya 4.000. Lanjut kopet aja lalu diiris-iris. Aku bikin irisannya lonjong-lonjong kayak video tadi aja, well. Nah, setelah udah dapat segini lalu digoreng kongsrang-kangsreng aja, well. Aku pakai apinya kecil aja biar matangnya merata, guys. Coklat aku lelehin. Tapi ini kok jadi encer ya? Ada aja. Tempe matang. Lanjut celup-celupin aja ke coklatnya. Balurkan sampai merata. Tapi setelah udah dicelupin tuh kayaknya nggak tipis banget gitu sih. Lanjut kita leler-lelerkan, adem-ademkan. Dan taruh di kulkas biar cepet kenceng. Tara! Tempe coklat udah kenceng keras. Lanjut dipetik-petik panen. Tuh kan hasilnya kayak beng-beng gak sih? Nah kan hasilnya tuh bagus semua guys. Coba aku potek ya kayak apa ya? Iya loh. Kayak semacam beng-beng gitu, well. Masukin ke mulut mungil tuh rasanya. Lumayan. Enak. Ini Gogong Mapang yang makanan dari Thailand itu ya? Enak banget itu. Apalagi musim hujan begini, mau bikin aja lagi.
Bahan utama adalah ubi ungu. Aku punya ubi ungunya kecil-kecil banget, well. Ubi ungu kita rebus aja begini. Setelah udah matang kita angkat, kulitnya kita kopet begini aja, well. Lanjut bejek aja begini pakai garpu. Nah, tambahkan 5 in 1 dari Blue Band. Masak hemat pakai 5 in 1 dari Blue Band, jadi andalan. Bikin masakan jadi harum dan lezat, well. Masak hemat 5 in 1 harga pas cuma 7.000. Masukkan SKM. Sekarang adonan tepungnya tepung tapioka dan tepung ketan putih. Tambahkan gula dan tambahkan 5 in 1 dari Blue Band. Telur 1 butir kocok dan semua tuang-tuangkan di sini. Tambahkan juga susu UHT. Tahap bertahap supaya diadonin teksturnya seperti ini, guys. Untuk isiannya aku pakai mozzarella, lalu cetak-cetak guys, cara berlapis-lapis gitu. Pertama ubi ungu kita pendam mozzarellanya di dalamnya. Bentukan seperti ini, lalu lapiskan lagi dengan adonan tepungnya. Balut lagi benar-benar sampai ketutup. Karena aku nggak punya tepung ubi ungu ini ya. Jadi aku balutin lagi dengan adonan ubi ungu tadi. Dibalut sampai ketutup begini aja, well. Nah terus gogo-mepangnya lentang-lentangkan di sini. Bisa buat 5 masakan. Soal rasa gak bisa dilawan. Nah gogo-mepang udah mateng. Ini pada pecah-pecah loh. Ini kayaknya enak banget, crispy luarnya. Dalamnya kayak lumer lezat gitu. Dalamnya wow, tapi masih panas. Tuh kan mulur banget. Masukin aja ke mulut mungil. Rasanya itu enak banget, well. 5 in 1 dari Blue Band udah ada loh di warung-warung terdekat. Dan di Alfamart, buruan deh beli. Bikin apaan ini ya? Oh, dari Gogorio. Diancarin. Diapain lagi tuh? Oh, dikukus. Ngiler, enak itu. Ya udah aku langsung siapin aja Gogorionya. Gogorio diremuk-remuk begini aja, well. Ini tuh gampang loh, bikinnya kayak merem juga bisa kalian tuh. Habis diremukin tuang-tuangin ke mangkok, tuang air, aduk-aduk seperti ini aja, well. Tuang lagi di cup yang nastar itu. Nah, kita ratakan. Lanjut dikukus aja sampai mateng, sekitar 10 menit lah. Dan aku lupa sampai meleleh mikanya, kurang ajar. Alhasil cup mikanya tuh jadi meleleh begini tuh kan. Kemarin saya pakai cup begini nggak apa-apa loh. Ini kok jadi begini kan, susah tuh. Sialan. Yaudahlah dikerik-kerik aja, ditelatenin. Aku tuh sering lu ngukus pakai bahan perabotan plastik kayak gini tuh, tapi nggak meleleh kayak gini. Yaudah kita cetak-cetak aja serapi mungkin. Lanjut kucurin dengan coklatnya dan taburin dengan seres warna-warni. Teret, udah jadi tuh guys. Tapi nggak apa-apa lah walaupun jelek kepet kayak gini. Yang penting rasanya sama. Coel dan masukin ke mulut mungil. Ini rasanya kayak brownies, tau gak sih guys? Sekarang sih rasanya kok coel lagi dah. Masukin lagi ke mulut mungil. Dan emang enak guys, asli. Semangka dilumurin coklat. Dibikin apaan itu ya? Dicelupin ke es. Sebenarnya itu bikin apaan ya? Enak banget itu masa. Langsung bikin aja Aku siapin semangka sama coklatnya. Semangka langsung dibelah aja begini, well. Kok kurang matang ya. Dan coklat juga aku lelehin. Dan semangka aku potong-potong jadi segini aja. Merucut, masuklah ke mulut mungil ini. Nah coklat udah meleleh kayak gini. Langsung semangka kita celup-celupin ke coklatnya yang udah meleleh ini. Karena mangkoknya kecil, jadi aku siram-siramin begini aja, well. Nah semangka udah kesiram semua. Langsung aku celupin aja ke air es batunya. Celup-celup sampai dalam. Kok luntur sih ini ya? Kok coklatnya pada lepas, kurang ajar. Coba aku celupin lagi lah ya. Apak banget ini coklat ini yang salah. Harusnya pakai coklat apaan sih ya? Penasaran, aku siram-siramin lagi aja deh. Terus aku celupin lagi begini. Kayaknya pakai coklat apaan sih yang nempel itu ya? Tuh kan hasilnya kayak gini tuh, jelek banget sialan. Coba icip-icip masukin ke mulut mungil. Rasanya kayak asam-asam ketek gitu. Coklat Dubai rambut nenek ini berseliweran aja di beranda loh. Kayaknya enak banget ini, bikin aja. Aku nyari aroma manis ini susah banget, well. Alhasil dapetnya ya kayak di cup-cup ini, well. Nah coklat juga ada dipatah-patahin dan kita tim aja. Dengan cup ini kita menjadi coklat Dubai. Cepet banget loh kerasnya. Lanjut aroma manisnya kita lentang-lentangkan di sini semua hingga numpuk seperti ini aja, well. Langsung aja kucur dengan coklat encer. Diamkan, tunggu sampai mengeras lagi. Secepat itu kerasnya, langsung aja dibuka. Wede. Dan langsung aja dipotek. Ini mana rambut neneknya ya? Perasaan tadi gue naruhnya banyak banget loh. Kok jadi seuprit begini? Ini mana gak enak banget. Udah lapar mau makan nasi Jadi aku ke toko frozen aja mau nyari sambal-sambal geprek. Nah di sini ada banyak varian kain jeler. Ternyata kain jeler ada yang harganya 20 ribuan loh. Yang ukuran 250 gram. Ada crispy chicken nugget dan ada crispy chicken nugget stick. Nyampe rumah langsung aja aku goreng karena lapar. Kriuk banget ini.
Dagingnya tebel banget loh. Dan untuk sambal gepreknya cukup cabai, bawang merah, bawang putih, garam. Lalu kepruk-kepruk aja, well. Nah setelah udah halus begini kita siram minyak panas aja. Udah cukup, lalu aduk-aduk aja. Dan nugget kita lentak-lentakkan di atas sambelnya. Dan geprek-geprek hingga menjadi nugget sambal geprek. Wih, menggoda banget. Ini sih kayaknya ngabisin nasi di Magicom deh. Masukin ke mulut mungil tuh. Jujur banget ini tuh enak banget asli. Kalian coba di rumah deh. Pasti kalian bakal ketagihan. Emang bener-bener seenak ini, well. Gampang bikinnya, bahannya juga sederhana aja. Pokoknya enak banget deh. Padahal pembuatan sirup kurma kemarin tuh pede banget, semangat banget. Namanya juga baru pertama percobaan yang gak langsung jadi, well. Oke, hari ini saya mau coba bikin lagi dengan kurma yang masih tersisa. Ini stok masih ada lah ya, sedikit. Langsung aja kita pisah-pisahin antara daging dan bijinya. Dan nanti aku rebus dulu. BTW aku perhatikan di videonya, kalau buah kurma tuh banyak banget manfaatnya buat kesehatan. Seingatku bagus buat kesehatan jantung, ningkatin kesehatan tulang dan saraf, ngelancarin pencernaan, tekanan darah jadi stabil, meningkatkan sistem imun dan lain-lain. Ini enak kalau dicampur dengan susu loh. Nah kurma yang udah direbus dan udah dibejek-bejek, lalu disaring dan direbus lagi. Terus direbus lagi hingga mengental seperti ini. Diamin sebentar tuh kental banget. Tuang di gelas dan dicampur pakai susu. Pasti bakalan sedep, enak, seger banget. Nah diaduk-aduk lalu campur-campurin dengan es batunya. Dan diaduk-aduk lagi. Coba dicicipi ya, kayaknya enak banget ini. Kok masih kayak gini ya? Padahal kelihatannya enak ya. Tapi kok manis banget. Ini kebanyakan kurma ya? Apa kelamaan ngerebusnya? Pengen banget berhasil bikin sopel pancake menul-menul seperti ini, well. Kan keren banget tuh kan ya. Kemarin aku gagal guys, kayak enceran gitu jadi blepetan kemana-mana. Rasanya jadi gondok banget. Yaudah mau ngulangin lagi, kali ini harus berhasil. Kan kelihatannya tuh gampang banget bikin gituan. Aku pakai telurnya 3 butir, kuning sama putihnya pisahin. Kuning dulu dikocok-kocok campurin susu. Tepung terigunya banyakin dan gula pasir. Lalu aduk-aduk sampai merata hingga kental seperti ini, well. Aku mau bikin shuffle pancake coklat. Jadi aku pakai coklatnya yang premium. Aku pakai coklat yang tulip. Coklat kita belah-belah, lalu kita encerkan. Ini cepet banget encernya loh, bagus banget coklatnya. Coklat encer tuang di adonan, lalu aduk-aduk sampai merata. Nah kentalnya seperti ini aja. Nah putih telur kita mixer sampai membusa dan kental hingga kaku seperti ini, well. Lanjut putih telur kita campurin, aduk-aduk sampai merata. Tahap bertahap kita taruh dan diaduk-aduk. Nah jadinya seperti ini. Teflon kita olesin minyak biar nggak lengket. Siapkan cetakan karton seperti ini. Lanjut adonan sor masukin di kedua kartonnya. Api kecil aja lalu ditutup ungkep. Lanjut dibolak-balik, nggak apa-apa lah gosong sedikit. Yang penting nanti matangnya sempurna dan menul-menul gitu. Well. Udah jadi guys. Dibuka kok, loh kok bolong tengahnya? Gimana sih ini? Kok bisa begini ya? Coba yang satunya, mungkin ini sempurna. Kok sama aja? Pada bolong-bolong begini ini, kurang ajar. Padahal tadi tuh bagus banget tuh. Kenapa jadi patah-patah begini? Mana ini bantet lagi. Apa itu ya? Biji selasi itu ya? Melembung. Dia kopong loh. Enak banget itu. Bikin aja. Ini tuh biji chia seed, guys. Bukan biji selasi. Aku pakai 3 sendok dan pakai air anget. Aduk-aduk hingga berbentuk seperti ini aja, well. Lanjut kita panaskan teflon. Biji chia seed kita tata seperti ini. Rapihkan biar kelihatan manis. Kita pakai api kecil aja. Tuh kan, dia bener kopong loh. Lanjut kita bolak-balik biar kopongnya merata. Tetap pakai api kecil. Bener dia melembung. Nah, dia langsung melar gitu. Kopong diisi daging-daging, ini mantep banget. Tapi kok tipis banget, penasaran aku. Langsung aku gunting aja. Tapi kok kelihatannya rapat begini ya. Amit-amit. Kok dalamnya masih basah gini ya. Tapi kelihatannya tuh tadi tuh empuk banget loh, kurang ajar. Kayaknya bikin aku ketebelan kali ya. Aromanya cembi banget masa. La ilaha illallah. Itu pakai apaan sih ya bisa kopong begitu ya? Tapi rasanya renyah loh. Padahal kalau bikin tanghulu marshmallow berhasil kayak gini tuh enak banget loh. Jadi rasa luarnya tuh crispy marshmallow, terus dalamnya tuh seger strawberry. Kemarin aku malahan gagal, well. Tapi sekarang aku tahu triknya ya. Harusnya tuh manasin marshmallow itu nggak kayak kemarin. Nah strawberrynya aku cuci dulu ya sampai bersih. Aku pakai marshmallow yang masih kayak kemarin. Strawberry kita tusuk aja begini.
Nah sekarang marshmallow-nya tuh harusnya arahnya kayak gini tuh Well. Jadi dia tuh dari depan gak dari belakang kayak kemarin. Nah marshmallow-nya tuh jadi gak gosong, tinggal gulung-gulung aja begini. Ah tusukannya cepet copot, ini aku jadi ganti aja pakai garpu. Lanjut tinggal gulung-gulung aja begini tuh kan gampang tuh. Oh susah juga loh. Gulung-gulung tuh kan dapet. Lah ini lo copot lagi. Kok ini ya, kok nggak nempel ya? Ini masalahnya teflon kayaknya kalau nggak marshmallow-nya deh. Kemarin teflonnya nggak lengket kayak gini loh. Coba ya, aku coba lagi ya. Apinya biasa kecil segitu. Marshmallow langsung pelet aja begini. Siap gulung-gulung pakai stroberi. Tapi dari tadi ini nggak nempel-nempel nih si curut. Coba aku kencengin biar nempel. Aku kenceng-kenceng aja begini tuh. Copot tuh, kurang ajar. Ah, berarti ganti nih teflonnya besok nih. Beli teflon lagi tuh kan. Bosan gua. Satu doang tuh. Tapi ini masih seger tuh, masukin aja ke mulut mungil. Ngom, 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 ngom.